Ya, baik kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsan amma ba'd. Kita masuk pembahasan terakhir ya dari mustalah hadis tentang metode takhrij hadis. Sebelum nanti lanjut pada presentasi tugas takhrij hadis dari setiap mahasiswa. Takhrij itu arti asalnya mengeluarkan, dari khorojan berarti keluar, dan dalam perjalanannya istilah takhrij itu bermetafor bermetamorfosa ya dalam tiga makna. Yang pertama, tikrul mu'alif al hadis bisnadi fi kitabih. Orang penulis kitab menyebutkan hadis dengan sanadnya dalam kitabnya. Imam Bukhari, dia meneliti sanad hadis lalu dia menuliskannya dalam kitabnya. Ketika menuliskan itu dia menyebutkan sanadnya. Dia dapat dari siapa, dari siapa, dari siapa. Nah, itu disebut mengeluarkan hadis. Maksudnya mengeluarkan dari dunia lisan pada dunia tulisan dan menyebutkan, menunjukkan sanad rawi-rawinya. Makanya istilahnya dalam Bulughul Maram akhrajahul Bukhari, akhrajahul Muslim. Maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim menuliskan dalam kitabnya dengan sanadnya. Yang kedua, takhrij dalam pengertian seperti di atas, tapi kebetulan gurunya sama dengan rawi lain yang juga mentakhrij hadis tersebut. Iradul mu'allif ahadith kitab ma bi'asani dari nafsihi yaltaqi ma mu'allifil asl fi syaikhihi au man fawqahu. Seorang penyusun mencantumkan hadis-hadis suatu kitab dengan sanadnya sendiri yang bersesuaian dengan penyusun asal dalam hal gurunya atau yang lebih atasnya. Ini istilah lainnya adalah istikhroj, ya, istakhroja. Contohnya mustakhroj Abi Awana ala Sahih Muslim. Maksudnya Abu Awana menyajikan sanad hadis dia sendiri yang kebetulan dari aspek gurunya sama dengan guru Imam Muslim. Kita lihat contoh. Ini mustakhraj Abi Awana. Ini hadis tentang pelanggaran atau kode Dimam, ya. Dimam bin Sa'labah nih, hadis Dimam. Kita bandingkan.
Kalau di Mustakhraj Abi Awana hadis nomor satu. Kalau di sini hadis nomor 111. Sama kan? Ahlil Badiyah Al-Aqil. Al-Aqil min Ahlil Badiyah. Jadi saya Muslim Amr bin Muhammad bin Bukir An-Nakid Hasim bin Al-Qasim Abu Nadar. Sulaiman bin Mughirah. Ah, ya sama. Ya. Kalau Hasim bin Qasim ada nggak? Nggak ada ya. Ini samanya di sini. Jadi Sulaiman bin Al-Mughirah, Sabit sama Sabit anak Nasib bin Malik. Jadi yang dimaksud mustakhraj Abi Awana itu jadi hadis Abu Awana yang sama sanadnya dengan saya Muslim. Oh beda lagi, beda hadis. Samanya tapi dalam hal guru di atasnya. Eh, Abu Awana sendiri, beliau punya sanad sendiri. Ya. Beliau wafatnya tahun 316. Kalau Imam Muslim kan tahun 200-an, 250-an. 161. Jadi kalau Abu Awana 316, ini 261 Hijriah. Jadi bedanya hampir 50 tahun ya, tahun kewafatannya. Cek lagi hadis yang lainnya. Ini apa nih? Fito mina kotihi. Muhammad bin Abdullah bin Numair. Amr bin Usman, samanya di sini nih. Amr bin Usman, ini Abi siapa? Abdullah bin Numair. Nggak ada ya Abdullah bin Numair. Nah, ini yang berbeda Usman, Musa bin Tolha sama Abu Ayyub Al-Ansari. Nah gitu ya. Itu makna takhrij yang kedua, istikhraj. Ya. Kemudian makna yang ketiga, ini yang makna hari ini. Azul ahadith ila man akhraja min a'immatil hadith fi kitabihi ma'al hukmi 'alaiha. Menisbatkan hadis atau merujukkan hadis pada imam-imam hadis yang mengeluarkannya dalam kitabnya dan menentukan statusnya. Jadi kita telusuri dulu ini riwayat siapa dari para ulama tersebut, lalu kemudian kita tentukan statusnya. Apakah sahih, hasan atau dhaif. Maka dari itu dalam kerjaan takhrij ini ada dua. Satu, mencari sumber riwayat hadis. Yang kedua, menentukan status hadis.
Mencari sumber riwayat hadis kalau pakai metode klasik ya ada 5. Kalau sekarang kan metode modern itu langsung saja pakai aplikasi Maktabah Syamilah atau Kutubus Sunnah atau Jawami Kalim. Ya. Tempo hari kalau nggak salah pernah saya share ya yang belum. Oh belum ya nanti saya share. Ya, di sini 26 HP. Oke lah di share. Pertama melihat rawi tertinggi hadis yaitu sahabat atau tabi'in kalau hadisnya mursal. Yang kedua lafaz awal matan hadis. Ini harus tahu dulu matan hadisnya. Nanti ada kitab-kitab semacam kamus ya, yang ditulis itu berdasarkan matan awal matan hadisnya. Hamzah, terus ba, terus ta, sa, jim, ha, kho. Ya. Nah, pada khas matan hadis, nah ini yang populer di zaman tahun 90-an ya. Tahun 90-an dan awal 2000-an sebelum ada Maktabah Syamilah. Atau Maktabah Syamilah masuk juga di sini kan. Nomor 3 kayak tadi kan. Saya ketik. Nah, Maktabah Syamilah itu kan, nah ini bahas ditulis keyword ya, kata kuncinya. Lafaz khasmatan list itu kata kuncinya apa? Kemudian melihat tema hadis dan yang terakhir melihat jenis hadis. Ini saya kutip dari kitab Turuk Takhrij Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Mudi lalu al madkhul ila takhrijil hadis wal athar wal hukmi alaiha oleh Abu Bakar Abu Somad dan terakhir dari kitab Usul Takhrij wa Dirasatul Asanid Mahmud Tohan. Mahmud Tohan ini yang nulis kitab Taisir ya fi ulumil hadis. Pertama melihat perawi tertinggi dulu. Ya. Kalau hadisnya mutasil berarti sahabat, kalau mursal berarti tabi'in. Pertama kitab musnad. Ya. Musnad itu kitab yang disusun berdasarkan nama sahabat. Nah ini kesulitannya kalau sahabatnya kayak Abu Hurairah, ribuan kan hadisnya, tetap aja sulit carinya. Lek-lek dibukaan hiji-hiji. Kecuali kalau sahabatnya misalkan yang sedikit meriwayatkan hadis kayak Abdurrahman bin Auf tuh relatif sedikit. Abu Tolha relatif sedikit. Bisa dibukaan hiji-hiji. Abu Bakar juga banyak hadisnya. Yang terkenal Musnad Ahmad, yang kita cek Musnad Ahmad. Saya pilih yang ini karena ini bagus penyajiannya. Nah ini daftar isinya.
Dimulai dengan Musnad Ashrah Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat yang diumumkan oleh Nabi mereka akan masuk surga. Mulai dari Musnad Khulafair Rasyidin. Yang pas Musnad Abu Bakar berarti ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Nomor 1 sampai nomor 81. Umar bin Khattab nomor 82 sampai 398. Lebih banyak berarti. Hampir 300 lebih. Utsman bin Affan 399 itu 400 salahnya 162 berarti sekitar 162 hadis. Ada Ali 1381 562. Wah, ini hampir berapa hadis? 800 hadis. Ya. Lalu 10 sisanya Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ini keponakan Umar ya. Karena bapaknya Zaid bin Amr itu seake jeung Umar. Umar bin Khattab bin Nufail gitu. Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah. Kita cek jumlah hadisnya ya. Iya di 1308 hiji, 1405 berarti sebaraha 70-an ya. 80. 1405, 1439 tuh kan sedikit ya. Jadi Tolha ini Jubair ya. Di 405, 438 jadi cuma 33 hadis. Sa'ad bin Abi Waqqas 1439, 1624 hampir 200. Said bin Zaid sedikit nih. 1625, 1654 hampir 30 ya, 30 hadis. Abdurrahman bin Auf 55, 89 berarti 35-an hadis ya sedikit. Yang diriwayatkan Imam Ahmad. Gitu. Belum yang diriwayatkan yang lain. Sahabat sesudah Asroh. Ini terakhir Abu Ubaidah. Abdurrahman bin Abu Bakar, Zaid bin Kharijah, Haris bin Sa'ad, Maula Abu Bakar, Usrad Ahlul Bait, Hasan, Husain, Uqil, Ja'far, Abdullah bin Ja'far, Bani Hashim, Abbas, Fadal, Tamam, Ubaidullah, Abdullah bin Abbas. Nah, Mukatsirin, Minas Sahabah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Nah, ini maksudnya di sini Abu Hurairah. Jadi ini himpunan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah gitu. Nah, yang cetakan Arisalah ini anak sudah ada takhrijnya ya dari Syuaib Al-Arnaud. Nih, profilnya. Berikutnya, ini mana yang disuruh ngambil baterai ini udah habis baterainya. Ntar.
Baik, kita gabung lagi. Berikutnya, kitab Mu'jam. Ini disusun berdasarkan tasnid sahabat, syekh, negeri, atau lainnya, tapi secara alfabetis. Contoh Al-Mujamul Kabir, ini berdasarkan musnad sahabat yang diurut berdasarkan huruf kamus. Kalau Mujam Ausat, semuanya atau Broni ya, disusun berdasarkan nama gurunya. Jadi orang kudu apal ngaran guru nada teu apal. Jadi saya makena yang Al-Mujamus Shogir disusun berdasarkan 1000 guru imam atau Broni. Nah, yang paling memungkinkan yang Al-Mujamul Kabir. Tapi kalau sekarang bisa dirujuk semuanya pakai Maktabah Syamilah. Kita cek. Oh, nggak ada yang terbaru. Ini aja. Rai, Helmi. Nih, Abu Bakar. Sifatnya, usianya. Ini ya, isinya hadis-hadis. Kemudian riwayat yang bersumber dari Abu Bakar. Nisbat Umar. Nah, nisbat nanti ada riwayatnya gitu. Sifat Umar, ada hadis-hadisnya. Usia Umar dan kewafatannya. Dan masih kena balanya eh, harus diteliti apakah kemudian ini sanadnya sahih atau doi. Ini contoh, jika Umar terkena musibah, mendengar suara, hendaklah menangis karena Islam. Siapa yang menangis, mereka hampir celaka. Terus dari Al-Miswar, Umar memerintah selama 10 tahun kemudian wafat. Nah, ini hadis-hadisnya. Ada berapa nih? 80, 89 yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ada 9. Itu. Jadi Al-Mujamul Kabir itu dirujukan ke nama-nama sahabat. Tapi berdasarkan
eh, alfabet ya. Sesudah yang tadi, sesudah 10 sahabat yang istimewa, nah baru nih mulai dalam nama-nama sahabat yang abjad. Mulai dari ini babul alif minismi Usama. Nah, Usama Hamzah unggul. Terus Usaid, ya. Huruf A we unggul tuh As'ad, Ibrahim, Bertoah, Al-Asqa. Ba, Bilal bin Robah. Ya, Abu Bakarnya nanti bilang Bishr terus ya. Berdasarkan mujam ke bawah nih Auf karena tinain ain unggul. Ya, bin Malik nih. Dari Auf bin Malik, Auf bin Malik. Ya, itu. Yang kita mujam. Nah, kudu dibayang-bayangkan ke orang ulama baheula ya kumaha nulisna gitu. Enggak, nggak diketahui ya, nggak ada nomor secara keseluruhan di Mijina di nomornya per bab jadi susah dicek. Tah, iya mah ya. Tah. Oh iya, nah pokoknya 20.900 sampai 21.000 ditambah nih data yang ditemukan itu 1.800 jadi hampir 28.000 ini jumlah hadis yang ada dalam kitab Al-Mujamul Kabir yang kita kata lalar 28.000 di jalma nalar hadis 10 wae geus adu belajar kamu Aduh, kudu Ustaz. jadi menggambarkan bagaimana juhudul ulama ya, juhud teh seriusan ulama tuh. Berikutnya ada kitab Atrof. Atrof mah potongan hadis disertai uraian sanadnya. Karena kaitan dengan penulisan rawinya, berarti kitab Atrof yang digunakan adalah Atrof yang disusun berdasarkan tasnid sahabat. Ya. Ada Atrofus Sohihain. Nah, ini yang terkenal ya Al-Ashraf ala Ma'rifatil Atrof Ibnu Asakir. Nah, ini juga Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atrof. Tuhfah teh mahkota tina Al-Ashraf. Ini atrof dari Kutubus Sittah yang ditulis oleh Al-Mizzi. Al-Mizzi ini yang nanti rawi-rawinya dipisahkan di kitab Tahdhibul Kamal. Jadi matana Tufatul Ashraf, rawina Tahdhibul Kamal. Tuhfatul Ashraf nanti diringkas ke Ibnu Hajar di Itahaful Mahroh bi Atrofil Ashraf. Tapi 10 kitab kalau Tuhfatul Ashraf kan 6 kitab. Tahdhibul Kamal juga diringkas jadi Tahdhibut Tahdhib. Al-Muzi 742, ini 852. Jadi hampir seabad perbedaan wafatnya. Ya mungkin mirip seperti saya dengan Ahsan. Ahsan kan wafat 58. Saya juga kalau umurnya sampai 65 atau 70 nanti wafatnya tahun 2058. Jadi usia Ibnu Hajar jeung Al-Mizzi teh juga anak jeung Ahsan gitu. Kita lihat contoh kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf.
Non atrof asrof. 742 teh Al-Mizzi ya. Wafatnya tahun 742. Ayah penerbitnya menerbitkan tahun 83. 83 42 tahun yang lalu. Umur yang anak. Rumah betul can usum komputer. Ya. Tuh ini lihatnya. Mukaddimah ya langsung huruf alif. Abiyad bin Hamma. Abil Laham Al-Ghifari. Ubay bin Ammar. Jadi langsung iman jika kamu jamul kabir mah kan 10 sahabat tuh lah. Anu mubasarin bil jannah mah langsung we. Ya. Nu orang wawu hatulahnya. Tah ya Usama bin Zaid bin Harithah. Ya. Hadisna non wae. Ya mulai dari Aban di Usama bin Zaid. Jadi diuraikan sanadna. Diurutnya berdasarkan sanad. Ya ho berarti membukhari. Mim berarti Muslim. Kata dukan. Sa berarti Nasai. Nah, iya, we. Ain berarti mutafak alaih. Enam-enamnya. Ho berarti Bukhari. Ho ta berarti Bukhari tapi ta'liq. Mim berarti Imam Muslim. Dal Abu Dawud. Ta berarti Tirmidzi tapi dalam kitab Jami. Kalau tak mim Tirmidzi di kitab Syama'il. Syama'il Muhammadiyah. Bisa Tirmidzi. Shin berarti Nasai dalam kitab Sunan. Kalau Sinia berarti An-Nasai di kitab Amal Yaum wa Lailah. Qaf Qazwini Ibnu Majah. Ini rumus-rumusnya. Zai berarti ziyadah, zaidah. Kaf berarti Mustadrak Ibnu Asakir. Ya, ayat 17 al. Tadi Sin, Nasai, Bab Haji. Ini sanadnya. Ini. Bukan sanadnya. Sin ya, Nasai ini Sin. Sin fil Haji. Ini berarti Muslim. Jadi ini dulu jadi kita penelusuran sebelum zaman Maktabah Sani lah. Ya. Nyimpil haji berarti dalam bab haji. Ta berarti Tirmidzi gitu ya dalam kitab Manaqib ya sanadnya. Tuh. Tuh cara mencari kitab dalam kitab Tufatul Ashraf. Dan keterbatasan metode ini kita harus tahu dulu ya sahabatnya siapa. Tapi kan kadang orang muda taranya sahabat, tahunya ya hadis redaksinya begini. Nah itu bisa ditempuh. Metode yang kedua melihat lafad awal matan hadis. Tapi kudu apal deh matan hadis nu awalnya naon gitu ya. Nah ini kitab yang disusun ya ditulis oleh Asyuyuti Al-Jami' Us-Shaghir. Ya.
Kita lihat Al-Jami' As-Saghir. Sama Syaibani. Sirajul Munir ini Sarah Jami' As-Saghir. Al-Sizi. Inilah Al-Jami' As-Saghir. Caranya Al-Munawi. Al-Munawi itu Faidul Qadir. Tanya Al-Munawi. Nah, kita bahas ini. Sahidai Jami' As-Saghir. At-Taisir. Tanwir. Fathul Kabir. Domiziyadah. Jami' As-Saghir wa ziyadatuhu. Wa Jami' As-Saghir Albani. Jami' As-Saghir Albani. Tuh, jadi beberapa hadis semuanya. 14.000. Ya. Ia memitina iya al-yumnu husnul khuluq. Ya, hadis pertama, nah, aku datang ke pintu surga, minta dibukakan, lalu penjaganya bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Kata penjaga surga, denganmu aku diperintah untuk tidak membukakan untuk seorang pun sebelum kamu. Ini sudah ada hukum dari Albani, Sahih, ada di kitab mana gitu diuraikan. Hadis nomor dua, akhiru. Jadi tina hamzah lah kabeh. Tuh, akhiru. Urutan. Amurukum. Kita lihat yang di 1500. Ida, ida kabeh. Tuh, kita baca Soviet. Sarahnya itu Faidul Qadir yang terkenal Al-Munawi. Nah, iya, iya. Nawawi Al-Qahiri orang Kairo. Nah, iya. Ini sarahnya tadi non arti dan di antara kitab syarah hadis yang cukup lengkap ya Al-Munawi ini. Meski banyak mengutip dari Ibnu Hajar, saya juga banyak. Jadi kan harinya saling mengisi lah. Jadi Jama' Sogir mah kan KB hadis itulah dia. Namun orang butuh syarah hadis mah aneh-aneh. Mereka untuk dina baik dina Bukhari Muslimah terbatas riwayat Bukhari Muslim full gitu. Ari Aljam Ari Faidul Qadir mah kabeh hampir kabeh hadis aya sarahna. Ari Fathul Bari mah kan sebatas sarah Sahih Bukhari. An-Nawawi juga sebatas sarah Sahih Muslim. Tai Faidul Qadir mah hampir kabeh hadis di sarah rumah ini. Ini profilnya nama penulisnya Jainuddin Muhammad, panggilannya Abdul Rauf bin Tajul Arifin bin Ali bin Zainuddin Abidin Al-Haddadi Sumal Munawi Al-Qahiri. Itu orang Kairo. Tahun 1031. Sekarang 1447. Jadi 1500 tahun yang lalu lah. 1400 tahun yang lalu. Tahun 1400 tahun yang lalu berarti sekitar tahun
800-an. Tahun tahun 600, no, 1031 Hijriah kurangan we 600. Iya, berarti start tahun 400. Ditambah 1400 sih. 1031 Hijriah. Salah ngitung tuh. Akhirnya 1400 yang berarti 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 1600-an. Kan bedanya jeung Hijriah teh 600. Jadi mun Hijriahna 1000 Hijriah berarti Masehinya 1600 gitu. Dan 1600-an mah zaman kerajaan eh zaman satunya, zaman Pangeran Siliwangi kan nih, Prabu Siliwangi. Batur geus nyieun kitab urang riweuh keneh. Kemudian kitab-kitab tematis at-tadhkirah fil ahaditsil mustahirah. Peringatan seputar hadis-hadis yang masyhur asyar kasih. Ad-durarul muntathirah fil ahaditsil mustahirah. Mutiara-mutiara yang bertebaran seputar hadis-hadis yang masyhur Asyuyuti. Al-Ali al-mansurah. Al-Ali teh tina lulu yang bertebaran di hadis-hadis yang masyhur. Mimma lafau tab'u wa laysa lu aslun fi syar'i li Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar mengkritisi hadis-hadis yang masyhur yang nggak ada asalnya. Kitab indeks, ya, indeks indeks. Kitab penelusuran. Ini yang sering dipakai Miftah Kunuzis Sunnah, ya. Oh, nanti di bab berikutnya. Melihat pada khasmatan hadis, nah ini kojoknya ya bahwa zaman saya mualimin Mujam Mufahros di Al-Fadil Hadis. Saya sajikan contohnya. Kalau hadis layu minu ahadukum matayul beli akhihi, nah kita carinya di kata yuhibanya. Kata yuhiba itu banyak pilihannya, nah di antaranya kita temukan ada di Pajajaran masih ada. Nanti di mana ini? Bagus dijual, ada telah dibaca ku santri. Mim berarti saya Muslim, Kitabul Iman nomor 71, bab 7172. Oh berarti Bukhari Kitab Iman, bab nomor 7. Ta berarti Tirmidzi, Qiyamah, bab 59. Jadi nomor itu nomor babna, lain nomor hadis. Kemudian melihat tema hadis ada kitab Jawami. Jawami itu jadi semuanya ada, bukan hanya tema fikih. Nanti beda dengan kitab Sunan. Kalau Sunan mah temanya tema fikih ya. Jadi langsung bab toharoh juga Bulughul Maram. Kitab Jami kan mimitina kitab Wahyu, kitabul Iman, kitabul Ilmi. Dan kalau kitab Sunan itu yang marfu saja, nggak ada yang mauquf, nggak ada yang maktu. Kalau Jami mah semua tema ada. Mustakhraj ala Jawami tadi sudah ya, contohnya Mustakhraj Abi Awana. Bukhari juga ada Mustakhraj Ismaili. Mustakhraj Sohihain ada Mustakhraj Abi Nuaim. Jadi yang sanadnya sesuai dengan gurunya. Ada Mustadrokat ala Jawami, kayak Mustadrok ala Sohihain. Bedanya apa? Jadi sanad hadis al Hakim itu rawi-rawinya rawi-rawi yang dipakai oleh Bukhari itu. Maka istilahnya Mustadrok. Mustadrok itu mempertanyakan kenapa ini nggak masuk Sahih Bukhari. Dan mudah terjawab karena Imam Bukhari itu misalkan ada yang namanya Utsman. Itu ada juga
di misalkan Utsman bin Ahmad ada juga di As-Sahihain, tapi beda urutannya. Kalau di Sahih Bukhari, Utsman bin Ahmad itu harus menerima dari misalkan Umar bin Humaid. Ayeuna mustadrak Sahihain Utsman bin Ahmad yang menerima ti Umar bin Humaid, tapi misalkan ti Ali bin Ahmad gitu. Jadi bukan hanya rawinya saja yang sama dengan Sahih Bukhari, tapi urutannya harus diperhatikan. Nah, Mustadrak mah tidak memperhatikan urutan itu. Nah, tadi yang Mustadrak juga kan urutannya ada yang sama, ya. Seperti tadi kita lihat. Al-Majami, Majami mah kumpulan kitab-kitab hadis. Contoh Al-Jamu Baina Sahihain Masarikul Anwar. Jika dua orang mah terkenal mah naon? Lu'lu wal Marjan. Itu kan gabungan Bukhari Muslim. Zawaid yang terkenal Majmu'uz Zawaid ditulis oleh Imam Al-Haythami. Ini Zawaid Imam Ahmad yang tidak ada dalam Kutubus Sittah. Zawaidnya Abu Ya'la. Jadi Zawaid teh tambahan yang ada di kitab ini tapi nggak ada di kitab yang lain. Contoh ini Musnad Abi Ya'la yang nggak ada di kitab Kutubus Sittah. Yang ada di Kutubus Sittah nggak akan ditulis di Majmu'uz Zawaid. Al-Bazzar yang tidak ada di Kutubus Sittah. Atau tiga mujam atau broni yang tidak ada di Kutubus Sittah. Makanya yang banyak dirujuk Jawa itu ini Majmu' Zawaid atau Misbahuz Zujajah. Ya, ini Zawaid Ibnu Majah yang ada di kitab 5. Nah, ini yang banyak dipakai Miftah Kunuzis Sunnah. Ya, ini kitab indeks. Kemudian kitab Sunan, Musonaf sama dan Sunan, cuma bedanya dimasukkan yang mauquf, yang maktu. Asar-asar juga dimasukkan. Dan muwatta sama dan musonaf. Arti asal muwatta itu diinjak, maksudnya mudah. Ada juga mustakhrojat, ini sudah dibahas dari mustakhroj. Ada juga kitab-kitab yang ditulis tematis ya. Contoh juz, juz itu jadi satu judul khusus. Juz Rofil Yadin fi Sholat. Dia ngebahas hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam sholat saja. Tentang membaca di belakang imam. Hadis-hadis yang khusus tentang itu saja. Ada targhib buat tarhib, ya Al-Mundhiri. Kitab tentang akhlak, contoh kitab Dzamil Ghibah, Dzamil Hasad, Dzamil Dunya, Akhlakun Nabi. Ini yang terkenal kitab Zuhud. Isinya hadis-hadis dan asar-asar tentang zuhud. Fadilul Quran, Imam Syafi'i isinya tentang Fadilul Quran. Al-Ahkam berarti khusus isinya hukum-hukum termasuk Bulughul Maram. Ya, khusus kan tentang ahkam. Mau doa atau khosof kayak kitab Ikhlas Asma Sifat. Tafsir nih kitab yang atau kitabut takhrij. Jadi dulu juga Asyuyuti Ibnu Hajar itu sudah mentakhrij. Contohnya yang sering saya rujuk Atal Fisul Habir Ibnu Hajar. Ini takhrij dari kitab Syarah Wajiz Kabir. Ya, Imam Ar-Rafi. Atau Syarah Hadis Fathul Bari. Jadi bisa dirujuk kitab-kitab itu. Nah, yang jenis hadis mah ada kumpulan hadis-hadis maudhu, kumpulan hadis-hadis kursi, contoh Miskatul Anwar. Kita beriwayat ayah dari anaknya, musal teh, lamun an kabeh hadasana hadasana kabeh. Kitab mursal, kitab ilat dan mubaham. Nah, baru kemudian penentuan status hadis. Ya, ini mah sudah penentuan status hadis sudah kita bahas di pembahasan tentang kemarin hadis sahih dan dhaif. Begitu ya para mahasiswa sekalian Mas Andri. Berikutnya saya tuliskan contoh-contoh takhrij hadis. Ini kebanyakan yang didoikan oleh Dewan Hisbah lalu saya kritisi.
Sholat tidur 4 rakaat awal dan akhir. Sholat sunat qabla asar. Kalau di Atoba kan sudah 4 rakaat dibiasakan ini. Mana Saum Syawal ini banyak yang mengkritiknya, terutama Imam Malik tentang zakat perdagangan. Ada yang mendoibkan. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Kalau tidak ada tugas ya, jadi mulai Selasa depan presentasi dari kalian. Ente kos mana? Saya kos mana? Nih jalurnya kos mana? Tong anak usah Ketua alumni enggak nah jadi ente nita ente pang akhirna. Ya, siap. nyetak itu. Lamun lain kos mah ente panggilan. Di Kunijal di jadwal ya. Kalau Selasa depan tidak ada yang sanggup berarti libur dulu Selasa depannya lagi. Tapi kita belajar kan biasanya juga sampai Minggu 2 Desember. Ini terakhir November, jadi 2 pertemuan lagi. Tanggal 2 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 2 tanggal 9 ada yang siap presentasi, berarti presentasi. Kalau tidak adanya libur lawe. Tugasnya mentakrir jadi hadis yang didoibkan di dalam Sahih dalam buku Maro. Pilih we, terserah. Dan jangan ada yang sama. Kalau bisa minggu depan sudah ada listnya ya, Jal. Di list. Jadi sahadan nakri jadi senaon, Reski, Padil, nakri jadi senaon, Yusron nakri jadi senaon gitu. Ipari ya. Dan Firman bisa edek nyeluan so. Jadi nakri jadi senaon. Listnya sudah ada minggu depan. Nah, kalau sudah siap presentasi berarti Selasa depan ada presentasi. Dan Selasa depannya lagi kalau nggak ada libur. Dan saya minta konfirmasi dari Selasa paginya. Kalau bisa dari Seninnya. Tapi ke Selasa depan harus sudah ada listnya minimal ngajan TE presentasi gitu. Jadi kamu meneliti apa sudah ada list. Jelas? Ya, ya, jelas ya tugasnya. Kita siap kayak atas sih pokoknya di list. Ya, ya sekian terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Selasa depan sudah ada yang siap presentasi. Kalau tidak, nya tong libur ting atulah orang bahasa eta we. Tak jadi sinu dina bukuan. Jelaskan di kalikunya. Kalau bisa mau saya. Terima kasih sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.